Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak wa ma kunna linajtami'a lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam ketiga ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan nikmat dalam diri kita. Masih mengumpulkan karunia-Nya dalam diri kita ini. Sehingga alhamdulillah barusan kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan sebentar salat tarawih. Kemudian tak lupa pula selawat beriring salam. Tak henti-hentinya kita curah limpahkan, kita kirimkan ke suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ceramah singkat kita pada kesempatan kali ini adalah makna qalbun salim dalam firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 89. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hadirin yang berbahagia, di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini beres, jika segumpal daging ini bersih, maka bersih pula lah seluruh anggota tubuh kita. Namun sebaliknya, jika segumpal daging ini rusak, jika segumpal daging ini telah dikotori oleh noda-noda dosa dan maksiat, maka yakin dan percaya rusak pula lah semua anggota tubuh kita. Apa itu segumpal daging, hadirin? Rasulullah SAW mengatakan ala wahiyal qalb. Itulah yang namanya hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, tolak ukur yang utama adalah tergantung dari segumpal daging tadi. Kalau hati kita alhamdulillah selalu berzikir kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya, Pak, janji Allah Subhanahu wa taala, hati kita, perasaan kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya hati kita akan menjadi tenang. Namun sebaliknya hadirin, jika hati sudah sakit kesana, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah anggota tubuh kita. Kelakuan kita sehari-hari mencerminkan hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, ada satu doa dari Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis rawahu Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk selalu berdoa, dan doa ini tentunya hadirin sudah hafal semua. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qulubana ala din. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam agamamu ya Allah. Ya, kita harus memperbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita ini tenang, hati kita ini bersih. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti yang kami sampaikan tadi berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat lagi anak keturunan, harta yang kita banggakan di dunia tidak akan bisa menolong seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya suci. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Di dalam tafsir At-Tabari rahimahullah ada sekitar 6 hadis menyebutkan bahwa makna daripada qalbun salim di sini, hati yang selamat di sini, hati yang bersih di sini adalah hati yang terhindar dan menghindarkan diri, selalu menghindarkan diri dari yang namanya perkara syirik. Kalau zaman dahulu Pak, syirik itu masih banyak yang nampak. Artinya masih banyak yang mungkin menyembah berhala, menyembah batu, matahari dan sebagainya, Lata, Manat, Uzza. Akan tetapi semakin modern zaman Pak, semakin modern pula itu kesyirikan. Bentuk kesyirikan itu semakin modern. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah di sini mendapati bahwa ada SMS yang mengatakan si fulan. Nah, ini mungkin kalau zaman kita dulu masih remaja, ya mungkin bapak-bapak juga sempat karena ini terbaru yang seperti ini. Jadi ketika ada fulan meninggal dan meninggal dalam keadaan tragis, dikirim SMS seperti ini. Kalau Anda tidak mengirim SMS ini sebanyak 10 kali misalkan, Anda akan celaka. La haula wala quwwata illa billah. Apa-apaan SMS seperti ini? SMS seperti inilah yang menggoyahkan akidah kita. Kalau kita percaya nauzubillah Pak, berarti kita percaya kepada takdir selain takdir Allah Subhanahu wa taala. Biar 100 kali kita kirim itu SMS, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk celaka, tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah mau Pak celaka atau tidak kita, kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua dari qalbun salim ini, hati yang selamat atau hati yang suci ini, menurut sebagian para ulama adalah hati yang terhindar dari perkara atau penyakit-penyakit hati. Nah, ini penyakit hati. Hati-hati kita. Penyakit hati mungkin kita tidak sadar. Ceritakan orang, hasud, iri dan sebagainya. Ya kalau bahasa zaman sekarang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kasihan. Tidak ada sangkut paut dengan dia, tetangganya beli motor, kenapa dia yang susah? Kenapa dia yang tiba-tiba sakit? Tetangganya beli mobil, paling hasil korupsi itu, paling berpelihara tuyul itu. Ya, kita harus hilangkan pikiran-pikiran seperti ini. Apalagi tetangga kita Pak, di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya kita beramal baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga lah yang akan menolong kita duluan kalau kita ada musibah. Ya, sebanyak-banyaknya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak cinta tetangganya. Al-Kamakol. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.